Nah, ini menjadi sangat penting. Ketiga pilar strategis ini membuat Kopi Tuku, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, berjaya. Kopi Tuku memiliki ekosistem bisnis yang dibangun di atas tiga pilar strategis. Apa saja? Dan ini sangat penting. Kemudian secara scalability, model bisnis yang mereka gunakan memungkinkan replikasi gerai dengan biaya yang sangat terkontrol, biaya yang sangat efisien. Hasilnya apa, teman-teman semua? Kalau kita lihat kinerja laporan keuangan Kopi Tuku dari tahun mereka berdiri sampai dengan saat ini, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan. Ujung-ujungnya, laba. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Di dalam segmen kita pada hari ini, saya akan membawakan sebuah case study yang cukup menarik, yang bisa jadi pembelajaran bagi kita untuk membuat hal yang sama. Kalau ada salah satu prinsip yang bisa kita ikuti adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi, maka kalau saya punya prinsip ATP, amati, tiru, dan plek-plek. Nah, di dalam segmen saya hari ini, saya akan melakukan analisis case study tentang Kopi Tuku terkait dengan strategi bisnis dan kinerja keuangan dari Kopi Tuku. Kalau kita belajar sebuah brand yang sangat terkenal, yang saat ini menjadi sebuah brand yang cukup diminati oleh pasar, yaitu adalah Kopi Tuku. Nah, kalau kita lihat dan kita bedah secara strategi bisnis, maka Kopi Tuku memiliki ekosistem bisnis yang dibangun di atas tiga pilar strategis. Apa saja? Yang pertama adalah ekspansi agresif, yaitu penetrasi pasar secara massal, kemudian efisiensi operasional, dan kemudian manajemen prudent atau transparansi. Nah, dari ketiga ekosistem bisnis yang Kopi Tuku bangun, maka kita akan membahas satu-satu nih, seperti apa strategi bisnis dilakukan oleh Kopi Tuku dan hubungannya dengan laporan keuangan, hubungannya dengan manajemen keuangan yang selama ini saya pandu di program BTW ini. Yang pertama adalah ekspansi agresif. Kopi Tuku dibangun atas tiga pilar strategis. Salah satunya adalah ekspansi agresif. Kopi Tuku melakukan strategi penjualan volume tinggi melalui penetrasi pasar secara massal. Kemudian, di satu sisi, Kopi Tuku juga melakukan efisiensi operasional, yaitu kontrol ketat atas HPP atau CGS dan logistik. Yang terakhir adalah Kopi Tuku melakukan manajemen prudent, penggunaan teknologi untuk transparansi dan kecepatan arus kas. Nah, ini menjadi sangat penting. Ketiga pilar strategis ini membuat Kopi Tuku, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, berjaya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah strategi volume yang sangat tinggi. Kopi Tuku melakukan program menjangkau segmen beragam tanpa mengorbankan kualitas. Jadi strategi yang digunakan adalah harga terjangkau, ditambah dengan kualitas yang sangat tinggi, sama dengan volume penjualan yang masif. Strateginya adalah menarik segmen beragam, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran, dengan harga yang affordable, menghilangkan hambatan bagi pelanggan baru. Hasilnya, kalau kita lihat kinerja laporan keuangan Kopi Tuku dari tahun mereka berdiri sampai dengan saat ini, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan, yang didorong oleh frekuensi pembelian yang tinggi dengan basis pelanggan yang sangat luas. Bagaimana cara menghilangkan hambatan barrier to entry? Kopi Tuku melakukan kanalisasi penjualan yang memperluas cakupan pasar. Ada beberapa metode yang mereka gunakan. Yang pertama adalah digital integration. Yang pertama adalah Kopi Tuku selain memiliki offline store, Kopi Tuku bekerja sama dengan aplikasi ojek online, kemudian bekerja sama dengan e-commerce untuk melakukan proses delivery terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga dengan kolaborasi dengan platform digital dan ojek online, maka memperluas jangkauan pelanggan, meningkatkan frekuensi penjualan tanpa menambah biaya operasional gerai secara masif. Dan ini sangat penting. Dengan Kopi Tuku melakukan digital integration, maka Kopi Tuku bisa menambah gerainya secara online, tapi dengan biaya operasional gerai yang secara efektif dan efisien. Itulah yang dilakukan oleh Kopi Tuku. Kemudian Kopi Tuku melakukan ekspansi secara terencana, menjadikan setiap gerai sebagai pusat profit. Nah, kalau kita lihat, Kopi Tuku melakukan analisa posisi strategis yang harus mereka miliki, membuka
tempat-tempat atau membuka gerai-gerai di beberapa lokasi, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang saat ini ternyata membuktikan kinerjanya sebagai sebuah profit center bagi Kopi Tuku. Mereka hanya membuka gerai-gerai di kota-kota besar dengan potensi pasar yang tinggi. Kemudian secara scalability, model bisnis yang mereka gunakan memungkinkan replikasi gerai dengan biaya yang sangat terkontrol, biaya yang sangat efisien. Hasilnya apa teman-teman semua? Kopi Tuku bisa menghasilkan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan margin laba yang sangat tinggi bagi perusahaan. Selain itu, selain strategi menjual massal, maka Kopi Tuku juga melakukan efisiensi dengan cara melakukan efisiensi rantai pasok, supply chain. Apa gunanya? Dengan kita melakukan ini, maka kita mampu menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa mengorbankan kualitas produk. Teman-teman bayangkan, yang awalnya kita memiliki satu gerai saja di Jakarta, kemudian kita memiliki gerai di Bandung dan Surabaya, maka isu yang berkembang adalah supply chain. Bagaimana kita bisa mendapatkan harga bahan baku itu sama atau tidak mahal sekali untuk lokasi Bandung dan Surabaya. Caranya seperti apa? Kopi Tuku mendapatkan harga jual yang kompetitif dengan melakukan efisiensi rantai pasok dengan cara mencari bahan baku lokal. Jadi, biji-biji kopi pilihan yang ada di kota Bandung dicari oleh Kopi Tuku untuk mengetahui apakah ini layak untuk diproduksi atau tidak, digunakan atau tidak. Daripada mengirim dari Jakarta, maka Kopi Tuku kemudian melakukan pencarian, melakukan supplier bahan baku lokal yang digunakan di Bandung dan Surabaya. Sehingga secara distribution cost, logistik menjadi efisien karena memanfaatkan local sourcing. Teman-teman, kalau misalnya kita memiliki sebuah produk yang harus kita jual di berbagai macam kota besar, teman-teman salah satunya bisa melakukan yang kita sebut dengan local sourcing, melakukan pemanfaatan bahan baku lokal untuk menekan HPP kita, sehingga rantai supply chain kita secara biaya tetap efisien dan harga jual kita tetap kompetitif. Dengan efisiensi rantai pasok yang dilakukan oleh Kopi Tuku dengan melakukan local sourcing, maka kita tetap mendapatkan margin yang sehat untuk di berbagai gerai-gerai kita yang ada di beberapa lokasi di kota besar. Selain melakukan efisiensi, kemudian Kopi Tuku melakukan diversifikasi produk dari core produk yaitu Beyond Coffee, ya kan? Jadi Kopi Tuku tidak hanya menghasilkan sebuah minuman kopi yang nikmat yang disukai oleh pelanggan, kemudian Kopi Tuku melakukan diferensiasi produk, menambah produk yang dijual, melakukan peluncuran berbagai macam varian camilan dan makanan ringan, sehingga menciptakan pendapatan sekunder untuk memperkuat bisnis utamanya. Jadi penjualan jual kopi adalah bisnis utama dari Kopi Tuku, kemudian melakukan diferensiasi produk dengan menjual varian camilan dan makanan ringan yang mendukung pendapatan sekunder yang memperkuat pendapatan utama. Kemudian Kopi Tuku melakukan cross-selling atau melakukan bundling terhadap penjualan antara kopinya dengan makanan atau camilan dan makanan ringan yang mereka jual. Apa yang terjadi? Efeknya meningkatkan nilai transaksi, dan tentunya saja kalau nilai transaksi kita meningkat, maka revenue kita akan meningkat, maka nilai transaksi pelanggan juga semakin meningkat. Ujung-ujungnya laba. Nah, demikian saya dengan Singgi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Break, think, and win.